Halo guys, selamat datang di channel YouTube Faramed 1202. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas rumus-rumus aljabar yang sering digunakan dalam Olimpiade Matematika SMP. Tapi sebelum itu, aku mau ingetin ke teman-teman semua untuk terus dukung channel kita dengan cara like video ini, berikan komentar di kolom komentar, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dan video menarik dari kami. Terima kasih teman-teman. Ada beberapa rumus yang sering digunakan. Yang pertama itu, misalkan kita punya X ditambah Y kuadrat. Nah, ini sama dengan X tambah Y dikali X tambah Y kan. Ini jadinya X kuadrat X dikali Y tambah XY, Y dikali X tambah XY lagi, dan Y dikali Y kuadrat. Sehingga jadinya dalam kurung X tambah Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY. Ini rumus yang pertama. Konsekuensinya dari X tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY ini, kita bisa pindahkan 2XY ke sini, sehingga kita dapatkan dalam kurung X tambah Y kuadrat dikurang 2XY sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan rumus kedua, yaitu tinggal kita balik ya guys. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan dalam kurung X tambah Y kuadrat kurang 2XY. Ini adalah rumus kedua yang sering digunakan dalam Olimpiade SMP, terutama dalam bidang aljabar. Lanjut, bagaimana kalau seandainya kita punya X kurang Y kuadrat guys. Nah, caranya masih sama dengan rumus yang pertama dan kedua tadi. X kurang Y dikali X kurang Y sama dengan X kali X kuadrat, X kali negatif Y itu negatif XY, negatif Y kali X itu negatif XY juga, dan negatif Y kali negatif Y itu sama dengan Y kuadrat. Sehingga kita punya X kurang Y pangkat 2 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2XY. Ini adalah rumus ketiga yang sering kita pakai. Lanjut, bagaimana jika kita balik, kita pindahkan yang negatif 2XY ini ke ruas kiri. Maka kita punya X kurang Y kuadrat ditambah 2XY sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini adalah bentuk lain dari rumus yang kedua tadi. Sekarang kita punya 4 rumus ya guys ya, yang aku rangkum. Pertama, X tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY. Kedua, kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X tambah Y kuadrat kurang 2XY. Yang ketiga, kita punya X kurang Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2XY. Selanjutnya kita punya X kuadrat
tambah Y kuadrat sama dengan dalam kurung X kurang Y pangkat 2 tambah 2XY. Nah, kalau kita perhatikan rumus kedua, bisa disamakan dengan rumus keempat. Maka kita punya X tambah Y kuadrat kurang 2XY sama dengan X kurang Y kuadrat tambah 2XY. Nah, yang ini kita pindah kemari. Yang negatif 2XY kita pindah ke ruas kanan. Sehingga kita punya X tambah Y pangkat 2 dikurang X kurang Y pangkat 2 itu sama dengan 4XY. Nah, tapi ini jarang dipakai ya guys ya. Selanjutnya gimana kalau seandainya kita punya bentuk ini, X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, kalau ini kita coba perhatikan, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, secara logika kita coba X tambah Y dikali X titik-titik Y. Nah, seandainya yang titik-titik ini kita isi dengan tambah, maka jadinya akan sama dengan X tambah Y kuadrat. Maka kita coba isi X titik-titik Y ini dengan kurang. Lalu kita kali X kali X kuadrat, X kali negatif Y. Negatif XY, Y kali X, XY. Dan Y kali Y sama dengan negatif Y kuadrat. Sehingga kita punya bentuk ini, X tambah Y dikali X kurang Y ini guys, sama dengan X kuadrat kurang XY tambah XY kurang Y kuadrat. Nah, ini XY kan bisa habis, sehingga kita punya X tambah Y dikali X kurang Y sama dengan X kuadrat kurang Y kuadrat. Jadi rumus yang kelima adalah X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan X tambah Y dikali X kurang Y. Oke, jadi kita sudah punya 5 buah rumus ya guys ya, yang paling sering dipakai untuk Olimpiade jenjang SMP. Nah, sekarang kita coba nyelesain beberapa soalnya nih guys. Soal yang pertama adalah 0,125 dikali 0,125 dikurang 0,05 kali 0,05 per 0,125 kurang 0,05. Nah, bentuk seperti ini kita misalkan 0,125 itu dengan X dan 0,05 dengan Y. Jadi kita punya X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 per ruas bawahnya itu X kurang Y per X kurang Y. Nah, ini kan tadi kita punya rumus yang X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan X tambah Y kali X kurang Y kan. Sehingga kita punya bentuk X kuadrat kurang Y kuadrat per
X kurang Y. Nah, ini bisa kita jembrengin lagi nih. Ini X tambah Y dikali X kurang Y per X kurang Y. Nah, X kurang Y-nya habis, kita coret sehingga kita punya bentuknya X tambah Y. Tadi kita punya X-nya 0,125 ditambah Y-nya tadi kita punya 0,05. Sehingga hasilnya adalah kita tambah 0,175. Oke, ini untuk soal yang nomor 1 ya guys ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Jika 4 pangkat X ditambah 4 pangkat negatif X sama dengan 23, maka berapa nilai 2X 2 pangkat X ditambah 2 pangkat negatif X. Nah, di sini kita misalin dulu. Si 2 pangkat X itu kita misalkan A. Si 2 pangkat negatif X kita misalkan B. Nah, kalau kita cermati 4 pangkat X itu sama dengan 2 pangkat X dipangkat lagi 2 kan. Jadi ini sama aja dengan A kuadrat. Begitupun dengan 4 pangkat min X itu bisa disamain dengan B. Bukan bisa disamain ya, tapi dia benar sama dengan B pangkat 2. Sehingga soal ini bisa kita ubah menjadi kalau ada A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 23, berapa nilai A tambah B? Berapa nilai A tambah B? Nah, di sini kita punya nih rumus yang kedua ya. Kalau yang A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan dalam kurung A tambah B kuadrat dikurang 2AB. Nah, ini yang ditanya. Berarti 23 itu sama dengan yang ditanya pangkat 2 dikurang 2AB. Nah, gimana cara dapetin AB-nya? Tadi kita punya A sama dengan 2 pangkat X. B sama dengan 2 pangkat negatif X. Nah, pangkat negatif artinya 1 per kan? Kalau misalkan kita punya 2 pangkat negatif X artinya itu adalah 1 per 2 pangkat X. Sehingga A kali B itu bisa kita tulis 2 pangkat X dikali 1 per 2 pangkat X. Nah, 2 pangkat X-nya habis sehingga dapat AB sama dengan 1. Jadi kita punya 23 itu sama dengan yang ditanya kuadrat dikurang 2. 2 pindah ke ruas kiri. 25 sama dengan yang ditanya kuadrat. Sehingga yang ditanya itu nilainya adalah 5. Loh, tapi kan kalau misalkan 25 itu bisa negatif 5 kuadrat juga 25 kan? Nah, kita cermati di sini. A tambah B yang dimaksud itu adalah 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X. Ini tidak akan pernah menghasilkan bilangan yang negatif.
Maka kita ambil solusi yang bilangan positif, yaitu A tambah B sama dengan 5. Lanjut ke soal yang nomor 3. Nomor 3, akar 5050 pangkat 2 dikurang 4950 pangkat 2. Nah, ini masih sama ya guys, kita masih melakukan pemisalan. 5050 kita misalkan X, si 4950 ini kita misalkan Y. Jadi bentuknya itu adalah akar X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, tadi kita punya rumus yang kelima. Ini sama dengan akar dari X tambah Y dikali X kurang Y. Nah, tinggal kita masukin angkanya guys. 5050 ditambah 4950 itu sama dengan 10.000. Nah, 5050 dikurang 4950 itu sama dengan 100. Sehingga kita punya bentuk ini sama dengan akar 1.000.000. Akar 1.000.000 itu adalah 1000. Sip. Oke, selanjutnya ini adalah soal yang terakhir. Ini adalah soal latihan untuk adik-adik semua. Maka dari itu, setelah nanti soalnya saya tuliskan, silahkan pause dulu videonya dan kerjakan sendiri ya. Setelah itu baru lihat pembahasannya dengan cara lanjutkan menonton videonya. Soal yang terakhir itu adalah 1010 kuadrat dikurang 1006 kuadrat. Akar sama dengan, oke, pause dulu ya guys. Setelah itu baru dikerjakan. Dan dilihat lagi pembahasannya setelah mengerjakan. Baik guys, sudah selesai mengerjakan. Ayo kita bahas. Caranya masih sama dengan soal yang nomor 3 tadi. Kita misalkan 1010 dengan X dan 1006 dengan Y. Sehingga kita punya bentuknya itu X kuadrat kurang Y kuadrat. Sehingga kita punya bentuknya X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, ini sama dengan akar dari X tambah Y dikali akar dari X kurang Y. Nah, terus karena X-nya 1010 dan Y-nya 1006, kita tambahin X tambah Y ini, jadinya kan 2016. Sedangkan X kurang Y, 1010 dikurang 1006 itu sama dengan 4. Nah, jadi kita punya akar dari 2016 kali 4. Loh, tapi gimana? Ini kan yang bisa diakarkan cuma 4-nya doang. Si 2016 gak bisa. Nah, akar dari sesuatu, akar dari kotak kali segitiga, itu bisa kita tulis akar kotak dikali akar segitiga. Jadi ini bisa kita pisah lagi ya guys ya. Sehingga jadinya akar 2016 dikali 4 itu sama dengan akar 2016 dikali akar 4. Nah, akar 4 itu 2. Akar 2016 ya akar 2016. Nah, bentuk penulisan seperti ini bisa langsung kita singkat jadi 2
KAR 2016. Oke guys, sekian dulu materi pada hari ini. Untuk soal latihan bisa di-download di link Google Drive yang ada di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton dan see you later.